Oke, selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Eh, Pak. untuk PPT-nya apakah terlihat? Share screen saya terlihat atau tidak? Siap, terlihat, Pak. Oke, baik. Oke, baik teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan web kedua di pertemuan sesi ke-6. Sisa 2 sesi lagi di tutorial online ini. Oke, baik. Saya langsung saja mulai. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas dan belajar bersama mengenai judicial review dan penyusunan permohonan, di mana kemarin teman-teman sudah ada penugasan untuk membuat judicial review, dan ada beberapa yang saya minta untuk diperbaiki karena identitasnya itu belum dituliskan secara lengkap. Jadi untuk tugas penyusunan permohonan dituliskan saja secara lengkap, bisa menggunakan identitas pribadi orang lain. Yang jelas kolom-kolom yang dikosongkan itu harus teman-teman isi karena itu bagian dari latihan untuk mempelajari bagaimana proses penyusunan permohonan. Dalam judicial review secara definisi sebagaimana yang disampaikan adalah kewenangan lembaga peradilan untuk menguji kesesuaian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan yang lebih tinggi. Apabila Mahkamah Agung dia menguji terhadap undang-undang, peraturan daerah terhadap undang-undang, atau peraturan menteri atau peraturan presiden terhadap undang-undang maupun undang-undang dasar, kalau Mahkamah Konstitusi dia jelas segala peraturan yang dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi menguji Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dalam pasal 76 ayat 4 dan pasal 252 ayat 5 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, fokus di judicial review pada materi ini lebih ke membahas bagaimana dasar kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Pada pasal 24C ayat 2 di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lalu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan PMK Nomor 2 Tahun 2021. Secara legal standing atau kedudukan hukum pemohon, nah ini bisa teman-teman perhatikan bagaimana hak atau kualifikasi yang membenarkan seseorang untuk mengajukan permohonan undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Jadi legal standing itu posisi atas hak atau kualifikasi yang membenarkan tiap orang ketika mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang dapat mengajukan? Nah, pada pasal 51 ayat 1 UU Mahkamah Konstitusi, pemohon adalah pihak yang hak konstitusionalnya dirugikan, yaitu perorangan, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik maupun atau privat atau lembaga negara. Jadi bagi teman-teman di kelas 421 ini apabila merasa ada hak konstitusionalnya dirugikan, maka bisa untuk mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang Dasar 1945 karena merupakan pemohon yang dianggap dirugikan dan masuk ke dalam kriteria perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat atau lembaga negara. Sehingga kalau misalnya kita lihat di dalam register permohonan, itu kan begitu banyak masyarakat-masyarakat yang mewakili badan hukum atau organisasi masyarakat atau masyarakat hukum adat atau bahkan lembaga negara sendiri seperti dari kementerian atau dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPD, yang mengujikan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana kriteria kerugian konstitusional. Jadi pemohon itu dia kan punya hak konstitusional yang dijamin Undang-Undang Dasar. Nah, pemohon harus membuktikan adanya hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 seperti hak atas kepastian hukum dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Lalu habis itu hak dirugikan oleh undang-undang, hak konstitusional tersebut harus dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang dasar atau suatu undang-undang. Contohnya ketiadaan pembatasan periodisasi Dewan Perwakilan Rakyat yang merugikan hak pemohon. Bisa jadi pemohon tersebut sudah mencoba mendaftar 4 kali bahkan 5 kali tetapi kalah terus sama petahana. Ya, akhirnya ia mengusulkan bahwasanya apabila tidak ada pembatasan periodisasi maka itu merugikan pemohon. Akan tetapi dibatalkannya sebenarnya usulan terhadap periodisasi tersebut sudah pernah diujikan. Namun karena syarat lain anggota DPR RI yang terpilih bisa masuk ke Senayan adalah minimum threshold yang diminta pada saat itu 4%. Jadi apabila dia memenuhi syarat tapi partai tersebut tidak masuk ke persyaratan threshold, maka bisa jadi dia tidak lanjut. Nah, itu yang menjadi salah satu counter argumen dari Hakim Mahkamah Konstitusi. Lalu selanjutnya adalah kerugian spesifik dan aktual. Nah, kerugiannya itu harus bersifat nyata, bukan asumsi. Jadi yang membedakan pembicaraan masyarakat hukum, lalu masyarakat politik dan masyarakat-masyarakat yang lain adalah bagaimana masyarakat hukum itu benar-benar menjelaskan kerugian bersifat nyata dan spesifik. Jadi kerugiannya itu memang benar-benar terjadi aktual dan pasti akan terjadi lagi kepada orang lain. Jadi kita bukan hanya melakukan perkiraan semata, tapi ini udah sempat terjadi, lalu habis itu pasti akan mungkin terjadi lagi. Lalu selanjutnya adalah bagaimana adanya sebab akibat. Jadi harus ada hubungan sebab akibat atau causal verban antara undang-undang dan kerugian. Serta kemungkinan kerugian akan hilang jika permohonan dikabulkan. Nah, apabila periodisasi itu dikabulkan, maka kerugian-kerugian orang-orang yang sudah mendaftar 5 kali atau mencoba sampai bertiap pemilu itu dia nyoba, kalah terus, maka ketika dihilangkan periodisasi, maka tidak ada namanya petahana yang sampai 5 periode atau sampai dari tahun 1990 sampai hari ini udah tidak ada. Jadi akhirnya kesempatan untuk bertarung secara fair dengan kondisi kemampuan yang ada yang sama akhirnya mengakibatkan adanya kesetaraan. Nah, urgensi pembatasan periodisasi jabatan. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana inkonsistensi peraturan. Bagaimana jabatan eksekutif itu dibatasi, tapi jabatan legislatif tanpa batas. Alasannya adalah kalau dari Mahkamah Konstitusi adanya threshold tersebut mengakibatkan legislatif itu memiliki 2 syarat secara langsung, syarat keterpilihan dari calon anggota dewan tersebut dan syarat dari partai pengusung. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka dia tidak bisa masuk. Sedangkan untuk eksekutif, karena dia sudah pasti memenuhi ambang batas karena ia dipilih berdasarkan jumlah suara gabungan antara partai politik, akan tetapi independen juga bisa, tetapi independen dia harus memiliki basis massa minimum untuk bisa maju, sehingga adanya kejelasan ini, lalu habis itu dia variabel pembatasnya itu jauh lebih sedikit dibandingkan legislatif, sehingga akhirnya lebih mudah untuk melakukan adanya kompromi periodisasi dengan maksimal 2 periode. Namun tidak menutup kemungkinan
bisa jadi nanti dikurangi atau ditambahkan tergantung nanti bagaimana dinamika perpolitikan dan regulasi di pusat, khususnya dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat, apakah akan menggulirkan amandemen kelima atau tidak. Nah, lalu kalau berbicara terkait jabatan legislatif tanpa batas, bagaimana tadi, dia seringkali digugurkan oleh gagalnya masuk ke dalam ambang batas minimum threshold dari partai politik. Ya, akhirnya misalnya ada 5 calon potensial, udah pasti menang, tapi partainya hanya dapat 3%. Maka 5 calon itu posisi kursinya akan digeser ke partai lain. Dan kalau kita bicara logika dan konsekuensi, logika pembatas itu untuk mencegah otoritarianisme, lalu menjaga sirkulasi kekuasaan, lalu memastikan regenerasi dan mewujudkan demokrasi substansial. Nah, tapi kalau konsekuensi ketiadaan, sirkulasi kekuasaan macet, akses keterpilihan menjadi sempit, timbulnya ketidakpastian hukum dan pelanggaran prinsip persamaan di hadapan hukum. Jadi kalau misalnya kita melihat bagaimana tingginya money politik di Indonesia, khususnya di area legislatif, salah satunya adalah karena biaya kos yang begitu mahal, lalu threshold yang begitu tinggi. Nah, tapi untuk di tahun 2029 nanti, threshold itu udah kembali ke angka 0%. Sehingga akhirnya semua orang dari partai politik manapun yang ia masuk ke dalam syarat suara di KPU, ia pasti bisa masuk. Dan misalnya hanya satu perwakilan di Senayan untuk satu partai, maka itu dia tetap dianggap masuk. Karena persyarat ambang batas sudah dihapuskan dan itu mulai berlaku tahun 2029. Nah, kalau kita melihat analisis norma yang diuji, pada pasal 76 ayat 4 di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 hanya mengatur durasi masa jabatan anggota DPR selama 5 tahun. Nah, norma ini diam dan tidak mengatur sama sekali tentang pembahasan periodisasi pencalonan kembali. Sehingga akhirnya ketiadaan ini menjadi sumber utama ketidakpastian hukum. Lalu pada pasal 252 ayat 5 di undang-undang yang sama memiliki substansi yang sama pada pasal sebelumnya. Namun berlaku untuk anggota DPRD, pasal ini hanya mengatur durasi masa jabatan 5 tahun tanpa adanya batas periodisasi dan memperkuatnya adanya inkonsistensi sistemik dalam undang-undang. Nah, tapi lagi-lagi ketika banyak yang bertanya, kenapa kok tidak diajukan judicial review? Seperti tadi sudah banyak yang mengajukan, akan tetapi karena ini berkaitan dengan orang-orang yang mewakili di Senayan sana, tentunya mereka sudah mengeluarkan banyak biaya dan lain sebagainya, sehingga akhirnya usulan-usulan ini dianggap mengganggu eksistensi mereka yang sudah menjadi petahana begitu lama. Nah, tapi ini juga kontras dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945, berbeda dengan jabatan legislatif, jabatan presiden dan wakil presiden secara tegas dibatasi hanya di periode. Hal ini menunjukkan adanya perlakuan yang tidak setara dalam ketiadaan prinsip pembatasan kekuasaan konstitusi untuk jabatan publik. Nah, namun ketika nantinya di 2029 nanti berhasil 0% itu berjalan, maka tidak menutup kemungkinan pada tahun 2030 bisa diusulkan untuk periodisasi karena ia sudah sama dalam persyaratan yang sama 0%, lalu membuat kesempatan regenerasi yang begitu banyak sehingga komposisi dalam hal kebijakan itu bisa jauh lebih fleksibel dalam artian munculnya generasi-generasi yang lebih baru, yang lebih paham kondisi lapangan, lalu kondisi global dan lain sebagainya. Lalu masuk ke dalam struktur umum permohonan judicial review. Nah, yang pertama adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Lalu yang kedua kedudukan hukum legal standing. Nah, yang ketiga yang menjadi pokok utama alasan permohonan. Jadi memang akhirnya kejelian dalam menentukan permohonan atau posita itu menjadi fokus oleh para pemohon. Apakah Mahkamah Konstitusi itu, para hakim konstitusi memiliki
wawasan yang begitu luas, dalam arti ketika kita mengajukan sebuah celah permohonan yang belum didalilkan sebelumnya dan tentunya hasil dari data faktual dalam persidangan yang begitu singkat, maka ia akan menjadi sebuah pertimbangan bagi para hakim untuk mengambil keputusan untuk mengabulkan posisi tersebut. Jadi kalau misalnya mengambil contoh, kenapa ada beberapa putusan yang sekiranya sepele, maksudnya dalam artinya dia menyentil beberapa aturan yang merugikan oleh masyarakat, tapi kok langsung di ACC, atau bahkan ada yang terlihat rumit tapi kok tidak di ACC, karena lagi-lagi sembilan hakim tersebut dia menggunakan dalil yang mereka ketahui, lalu melihat dengan realita yang ada, lalu memiliki ukuran apakah yang merasa dirugikan itu hanya satu orang atau berdampak banyak orang. Karena memang seringkali bagi sebagian orang yang ia merasa dirugikan, tapi 80% atau bahkan 90% tidak merasa rugi. Nah, di situ para pemohon biasanya sebelum dia melakukan permohonan terhadap Mahkamah Konstitusi, ia akan membuat campaign atau untuk melakukan sosialisasi yang begitu besar, sehingga ketika saksi-saksi dihadirkan atau Mahkamah Konstitusi melihat kondisi di sekitar, maka yang dirugikan tidak hanya orang tersebut, atau yang dirugikan tidak hanya masyarakat tersebut. Dan tentunya biasanya kepentingan-kepentingan politik masuk ke dalam posisi tersebut. Nah, kenapa? Karena kepentingan politik itu ia sudah mewakili kelompok yang begitu besar. Jadi kalau misalnya kita melihat ketika partai-partai yang mendapatkan berapa persen suara, maka dia tuh memiliki massa atau simpatisan atau pemilih di atas 5 juta atau bahkan di atas 20 juta. Nah, dari situ ketika ada banyak partai yang menitipkan permohonan tersebut, maka bukan tidak mungkin atau dalam artinya itu sangat mudah bagi Mahkamah Konstitusi melihat bahwasanya ada kepentingan dari banyak orang yang mewakili dalam permohonan tersebut. Lalu dimasukkan dalam petitum tuntutan permohonan. Nah, petitum ini ia bisa dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian, atau ditolak seluruhnya. Kalau kemarin ada kasus bagaimana para pengacara ketika mengajukan permohonan, isi petitumnya itu sama persis dengan register berkas yang lain. Nah, ini yang menjadi sebuah hal yang menggelitik bagaimana para ahli hukum yang berusaha untuk memperbaiki, tapi ternyata isi permohonan dan petitumnya itu dia copy paste persis. Dan saya pernah beberapa kali ketemu dengan hakim Mahkamah Konstitusi, Prof. Sadil, terus habis itu Prof. Eni, karena beliau sering ke UGM. Nah, dari situ ketika bertemu memang Prof tersebut memiliki kejelian dalam melihat data, melihat berkas, sehingga fokus ke dalam berkas yang isinya sama atau tuntutannya sama, maka ia langsung akan meminta untuk diperbaiki atau bahkan ditolak untuk dilanjutkan sidang, sehingga diminta untuk diajukan ke dalam pemberkasan yang baru yang jauh lebih baik. Dari situ kan ada sebuah pembelajaran bagaimana menyusun judicial review harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat, kondisi faktual, dan kondisi dari hak-hak konstitusional yang dilanggar oleh undang-undang atau dilanggar oleh peraturan atau dilanggar oleh lembaga terkait, lalu disusun dengan begitu kuat. Setelah itu tuntutannya sesuai dengan apa yang tadi disampaikan, bahwasanya ketika tuntutan itu dikabulkan, maka kerugian dari orang-orang atau kerugian dari lembaga tersebut atau kerugian dari komunitas masyarakat adat dia dapat hilang atau bahkan dapat berkurang dengan jauh lebih baik. Nah, yang menariknya adalah putusan Mahkamah Konstitusi pada akhirnya seringkali menjadi jalan pintas untuk beberapa kondisi dalam hal-hal yang genting, hal-hal genting dalam untuk bukan dalam ya. Jadi kalau misalnya kita melihat ketika ada
beberapa keputusan yang harusnya dibahas oleh DPR RI, tetapi Mahkamah Konstitusi seringkali beberapa kali melakukan overlap. Nah, dari situ itu menjadi sebuah kritik terhadap MK, dan itu juga menjadi kritik bersama karena terlalu banyaknya undang-undang yang disusun di awal melalui proses penyusunan undang-undang yang berantakan, sehingga akhirnya Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai sampah, atau ibaratnya kita menyusun sebuah produk, tapi produk ini bermasalah sehingga MK harus memperbaiki. Nah, kebiasaan untuk memperbaiki ini tanpa sadar membuat batasan antara yudikatif dan legislatif menjadi kabur. Sehingga akhirnya terutama dalam materi pengujian perundang-undangan, maka penting untuk teman-teman mengetahui bagaimana peran dari legislatif itu dia menyusun undang-undang, dan yudikatif itu bagian dari menghakimi atau menjadi peradilan bagi permasalahan-permasalahan hukum yang ada. Sehingga dari situ kita bisa melihat secara objektif siapa yang melakukan overlap, lalu siapa yang cenderung kurang bekerja secara maksimal dalam posisi di kewajibannya sebagai penyelenggara negara. Oke, mungkin ini terkait materi pada hari ini, khususnya di judicial review dan penyusunan permohonan. Jadi dari teman-teman di kelas ini, apakah ada yang ingin bertanya mengenai materi ini atau ingin bertanya terkait penugasan? Oh ya, untuk penugasan tugas 2, mungkin bagi teman-teman yang dapat nilainya di bawah 80, bisa segera ini ya, untuk mengerjakan revisinya, atau misalnya ternyata saya ngasih nilai 70-an tapi tidak ada komen, nanti bisa untuk PC saya atau apa namanya, minta untuk apa yang perlu saya perbaiki. Karena pada prinsipnya saya kalau ngasih nilai itu sebisa mungkin teman-teman minimal di 80, biar pas di akhir nilainya jauh lebih bagus. Dan salah satu cara untuk dapat nilai 80 adalah memperbaiki tugas teman-teman, khususnya di pekan ini masih bisa ada waktu untuk mengerjainnya. Oke, baik, dari teman-teman adakah yang mau bertanya terkait materi ini atau tugas 2? Sembari mengingatkan untuk yang belum mengisi presensi, mohon untuk mengisi presensi di mana namanya, di e-learning. Oke, baik, kalau misalnya nggak ada yang mau bertanya, kita bisa untuk on cam terlebih dahulu untuk mengambil screenshot. Oke, yang lain bisa untuk on cam. Oke, baik. Saya ambil screenshot di slide pertama. 1, 2, 3. Yang di slide kedua. 1, 2, 3. Oke, baik. Mungkin dari saya cukup sekian terkait web 2.
Nanti materi saya kirimkan di grup. Harapannya bagi teman-teman yang tadi masih mendapatkan nilai di bawah 80 bisa untuk mengirimkan atau nanya ke saya kira-kira apa yang perlu diperbaiki sehingga nanti saya kasih saran dan masukan agar teman-teman bisa untuk mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Oke, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen ya.